Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Amri Afriyadi SPD, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541104080960. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Ma'arif NU2 Aji Barang, kelas 11 pemasaran, dengan materi adab menggunakan media sosial. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat. Bisa bertemu kalian kembali pada hari ini untuk melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran bersama-sama. Dan semoga pada hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membacakan doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat nantinya kalian untuk masa depan kalian. Amin Allahumma amin. Silakan Mbak Hafidah untuk memimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Selanjutnya Bapak akan presensi kehadiran dulu. Bagi nama yang Bapak panggil, silahkan jawab dengan jawaban sholat kalian. Anjani Cahya Patricia, Aulia Yulianti, Faris Supriyatna, Java. Baik, hari ini tidak ada yang tidak berangkat, artinya nihil. Dan alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik. Selanjutnya bagian daripada bentuk kecintaan kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun sebelumnya kalian diharapkan untuk berdiri dulu. Silakan Dirijen Mbak Isma. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk lagi. Oke, baik. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, harapannya kalian bagian daripada orang-orang yang mencintai tanah air. Karena apa? Karena cinta kepada tanah air itu bagian daripada iman. Hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air itu bagian daripada iman. Baik, setelah ini adalah di layar Pak Kamri sudah ada judul yang hari ini kita akan pelajari. Materi-materi apa sajakah yang hari ini kita akan pelajari? Yaitu adalah materi adab menggunakan media sosial menjadi muslim bijak di era digital. Baik, selanjutnya di sini ada 3 pertanyaan pemantik atau rangsangan. Rangsangan atau pertanyaan yang pertama adalah nanti Pak Kamri minta kalian nanti menjawab daripada 3 pertanyaan itu. Nanti Pak Kamri minta 3 anak untuk menjawab ya. Siap ya? Siap. Baik. Pertanyaan pertama yaitu dampak media sosial. Bagaimana dampak positif dan negatif media sosial bagi umat muslim dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau? Oke, awal. Silakan, Wal. Dampak positifnya yaitu ada sarana dakwah dan penyebaran ilmu agama, terus ada peluang ekonomi halal, ada motivasi dan inspirasi Islami. Kalau dampak negatif yaitu pamer dan ria, penyebaran hoax dan fitnah, dan lalai dari ibadah dan kewajiban. Oke, sudah? Oke, cukup. Duduk kembali, Mbak. Terima kasih buat Mbak Awal. Applause dulu buat Mbak Awal. Yaitu berarti ada 3 pertanyaan garis besar yang mana itu sebagai rangsangan buat kalian. Oke, selanjutnya adalah di sini Bapak paparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa Bapak paparkan tujuan pembelajaran? Supaya apa? Supaya kalian punya target, punya tujuan, dan kalian bisa memahami mana-mana yang harus kalian pahami. Terutama di ranah tujuan pembelajaran. Bapak minta 1 anak untuk membacakan. Siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak Nita, silakan bacakan, Mbak. Memahami pentingnya adab dan etika dalam penggunaan media sosial bagi muslim yang bertanggung jawab. Ya. Menghayati Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 12 sebagai pedoman etika dan panduan dalam bermedia sosial secara bijak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Neta. Baik. Jadi di sini garis besarnya itu ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mana sebagai patokan kita supaya kita terarah dalam belajar. Yang pertama memahami adab, kedua menghayati Al-Quran, kemudian menerapkan adab Islami, dan melatih diskusi. Baik. Setelah ini mari kita buka Al-Quran bersama-sama. Silakan buka Al-Qurannya. Mari kita tadarus dulu sebelum kita pembelajaran. Bagian daripada tadarus adalah ayat 11 sampai 12 Quran surat An-Nur. Mari kita baca bersama-sama ya. Yuk, diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki
ki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likullim ri'im minhum maktasaba minal ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adabun azim laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Shadaqallahul. Baik, terima kasih. Selanjutnya di layar terpapar ada 3 gambar. Yang mana 3 gambar ini menggambarkan kehidupan realita kita di dunia kita, di dunia real, dan bagaimana cara kita berinteraksi sosial atau berinteraksi di media sosial. Baik, ketiga gambar ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Baik, silakan Mbak Mahira. Izin bertanya dari gambar yang nomor 3 itu. Baik. Apa keuntungan positif yang pelajar dapatkan ketika menggunakan media sosial untuk mencari informasi? Baik sekali pertanyaannya teman-teman. Jadi keuntungannya adalah banyak sekali. Keuntungan kalian bermedia sosial khususnya di ranah pembelajaran adalah sekarang literasi digital itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu kalian juga harus bisa memilih dan memilah mana bacaan-bacaan yang real ilmiah dan mana bacaan-bacaan yang hoax atau yang tidak jelas kejelasannya. Oleh karena itu hari ini nanti kita akan bahas detail bagaimana kalian cara bermedia sosial yang baik dan benar. Oke. Selanjutnya adalah poin-poin daripada adab kita bermedia sosial. Di sini ada 4 poin yang nantinya kalian harus mengetahui poin tersebut dan bisa kalian implementasikan ke dalam kehidupan kalian. Yang pertama adalah media sosial, peluang dakwah dan ujian keimanan atau uji daripada keimanan kita. Kenapa demikian? Platform media sosial menawarkan kesempatan besar untuk berdakwah dan menyebarkan kebaikan. Namun pada saat yang sama juga menyajikan berbagai ujian yang berpotensi melemahkan keimanan kita. Betul apa tidak? Betul. Jadi pada saat kalian bermedia sosial, menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, menggunakan YouTube dan menggunakan media sosial yang lain, kalian juga harus di situ bisa mendasari iman di dalamnya. Karena tidak banyak sekali orang-orang yang karena bermedia sosial malah terjerumus ke dalam lubang dosa. Ya apa ya? Iya, makanya kita harus bisa menjaga keimanan kita pada saat kita bermedia sosial. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengasah kemampuan pedagogik kalian, Bapak akan bagi kelompok. Nah, ini sudah menjadi 3 kelompok ya. Lah nanti di sini ada kelompok 1, oke, di sini ada kelompok 1 ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Pembagiannya bagaimana? Kelompok 1 itu nanti topik diskusinya adalah contoh perilaku beradab di media sosial. Yang di dalamnya ada mengidentifikasi perilaku terpuji, kemudian merumuskan contoh konkret penerapan adab, dan yang ketiga menghubungkan perilaku dengan dalil syar'i yang relevan untuk zaman sekarang. Itu untuk kelompok
Satu. Baik. Bapak sudah bagikan kertas dan origami. Silahkan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan. Kemudian isi-isiannya boleh kalian tempel di kertas yang sudah disediakan. Baik, silahkan. Ya, yuk. Ini. Oke. Sesuaikan dengan pembagian yang Pak Kamri bagi ya, supaya nantinya kalian terakhir ending kalian ada yang presentasi dan itu bagian daripada pembelajaran. Ini. Nah, ini bagus. Oke. Yang sudah solusinya mana? Baik. Masih ya. Yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Silakan Mas Faris, sini nggak ini? Atau sini dulu, mepet ke sana. Pakai ini, pakai solasi. Mbak minta solasinya. Baik, terima kasih. Sudah ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah menempelkan, artinya sudah selesai. Yang pertama ada di kelompok 1. Contoh perilaku beradab di media sosial. Kemudian kelompok 2, dampak negatif pengabaian adab di media sosial. Ini dampaknya ya berarti ya. Dan kemudian yang kelompok 3 adalah strategi menjaga adab dan keikhlasan niat. Baik, untuk memperjelas kerja kelompok kalian, Bapak minta 2 anak perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan menjelaskan apa yang telah didiskusikan pada kelompok itu. Siap? Siap ya? Oke. Nanti tinggal kalian bacakan saja apa yang sudah kalian didiskusikan. Kemudian nanti kalian jelaskan kepada teman-teman diskusi kelompok kalian masing-masing. Diawali dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang akan maju untuk mendiskusikan? Kelompok 1? Saya. Fida dan siapa? Fida dan Isma. Baik, silakan maju ke depan, Mbak. Mbak Fida dan Mbak Isma, silakan maju ke depan sini. Menghadap ke teman-teman. Menghadap ke teman-teman, silakan terangkan, jelaskan diskusi kelompok 1 tentang contoh perilaku beradab di media sosial. Silakan, Mbak. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi perilaku terpuji di media sosial. Ya. Jadi perilaku terpuji di media sosial adalah sikap yang mencerminkan adab atau etika atau akhlak baik ketika berinteraksi di dunia maya. Contohnya berbicara sopan dan menghargai pendapat orang lain. Baik. Kemudian selanjutnya Yaitu yang kedua, contoh konkret penerapan adab di media sosial. Untuk yang pertama yaitu sebelum membagikan berita, lebih baik memverifikasi sumber dari media resmi. Yang kedua, saat berpendapat, menulis tanggapan dengan bahasa yang santun dan tidak ikut menyebarkan gosip atau fitnah untuk ujaran kebencian. baik. Lalu Kemudian yang ketiga yaitu menghubungkan perilaku dengan dalil syar'i yang relevan, yaitu dari Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Dalil ini menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya di media sosial. baik, oke, berarti sudah ada 3 ya muatan daripada topik diskusi contoh perilaku beradab di media sosial. Oke, applause buat kelompok 1. Silakan duduk, Mbak. Baik, silakan duduk kembali. Baik, bagus sekali ya diskusi dari kelompok 1, yaitu contoh-contoh perilaku yang beradab di media sosial. Jadi kalau konklusi besarnya adalah
kalian itu tidak berhak untuk menyebarkan sesuatu yang memang belum jelas kebenarannya. Kalian juga harus ditelusuri, ini benar apa salah sebelum kalian share, sebelum kalian dibagikan kepada teman-teman, koleha dan keluarga-keluarga kalian. Baik teman-teman, terima kasih. Selanjutnya adalah setelah kalian berdiskusi, setelah kalian bertukar pikiran dengan teman kalian, mari kita sejenak merefleksikan diri. Artinya supaya kita sadar betul bahwasannya adab bermedia sosial itu sangat penting sekali. Bapak ada 3 refleksi yang mana ini sebagai bahan dasar kita bermedia sosial. Yang pertama adalah apa pelajaran utama yang dapat kita petik dari Quran Surat An-Nur ayat 11 dan 12 terkait adab menjaga lisan dan perbuatan di media sosial. Jadi dalil secara garis besar itu ada di Quran Surat An-Nur ayat 11 dan ayat 12. Jadi 11 sampai 12 yang tadi kita tadarus bersama-sama. Kemudian kita punya komitmen perubahan. Bagaimana akan Anda atau kita akan mengubah cara menggunakan media sosial pasca pembelajaran adab Islami pada hari ini. Oke, jadi pada saat setelah kita mempelajari tentang adab bermedia sosial, kalian setelah ini harus bisa mengubah hal-hal yang sudah kalian lakukan yang tadinya belum tahu dan sekarang tahu, artinya setelah ini jangan sampai kalian lakukan. Yang tadinya berkomentar tidak senonoh, setelah pembelajaran ini kalian jadi, oh ternyata berkomentar tidak senonoh atau tidak baik itu jangan kalian langsung berkomentar. Atau upload postingan, coba cek postingan kalian. Baik atau tidak, kira-kira dampaknya bagi penontonnya. Kalau tidak baik, janganlah kalian share. Cukup kalian draft saja mungkin, atau cukup untuk diri kalian pribadi saja. Baik, ini refleksi kita bersama. Dan kemudian terakhir, sebelum terakhir kita ada kesimpulan. Artinya kesimpulan adalah garis besar daripada materi kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah media sosial sebagai amanah. Sebagai apa? Amanah. Apa itu? Media sosial merupakan sebuah amanah yang paling wajib kita gunakan dengan adab Islami serta penuh tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bermedia sosial itu tidak pernah, pasti pernah. Ya enggak? Satu hari berapa kali kalian nonton HP? Tidak terhitung. Bahkan lebih lama main HP daripada belajar. Ya Bang ya? Nah, oke. Lah boleh kalian bermedia sosial nggak masalah, tapi tetap dengan ranah amanah. Artinya kalian mempunyai kewajiban di dalam bermedia sosial. Oke. Selanjutnya yang banget terakhir adalah tindak lanjut. Mari kita bertindak sekarang. Ada tindakan-tindakan yang harus kalian lakukan setelah kalian pembelajaran atau mempelajari adab menggunakan media sosial. Yang pertama adalah menerapkan adab Islami. Jelas, kalian orang-orang muslim dan muslimah, orang-orang Islam harus menerapkan adab bermedia sosial. Apalagi kalian membawa nama agama. Kemudian yang kedua adalah menjadikan media dakwah. Artinya mengajak teman-teman supaya yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik malah lebih baik, dan seterusnya. Baik, untuk penjelasan kali ini Pak Kamri cukupkan. Artinya setelah materi ini Pak Kamri sampaikan, kalian harus bisa punya integritas kebijakan. Bagaimana cara mengelola media sosial kalian dengan cara beradab dan membawa agama kalian agama muslim. Oke? Baik, terakhir mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa setelah belajar wal asri dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allahumma amin. Pak Kamri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi